Tangan saya ke rumah ibu pribadi ya ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya yaitu mata kuliah PKN. Nah, di sini topik yang saya angkat yaitu tentang pelanggaran HAM. Nah, apakah ibu bersedia untuk saya wawancarai? Ya. Baiklah, kita mulai saja ya Bu wawancaranya. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana pendapat ibu mengenai tentang pelanggaran HAM ini? Menurut pendapat saya tentang pelanggaran HAM, yaitu tergantung individunya. Jadi banyaknya pemikiran pola masyarakat yang berbeda-beda mau menganggap suatu komunitas atau sekelompok tertentu merasa bahwa dia ada yang paling benar. Ya, terus kembali juga kepada ke pemerintahnya, bagaimana mereka menegaskan kepada masyarakatnya bahwa hak setiap individu itu adalah kewajiban setiap individu yang tidak boleh dibeda-bedakan. Ada tambahan lagi atau? Baiklah, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Apakah hukum yang ditetapkan pemerintah sudah tetap, maksudnya sudah tepat untuk menangani pelanggaran HAM? Kalau untuk masalah hukum di pemerintahan kita, khususnya di Indonesia ya, Iya. saya rasa itu sudah benar. Hanya saja masyarakatnya terkadang merasa dirinya paling tinggi. Iya, kemudian dilalaikan. Iya, melalaikan, dan ada unsur-unsur tertentu yang mereka anut, misalnya seperti itu. Jadi bahwa menyatakan bahwa dirinya adalah paling benar. Lanjut, aku pelanggaran HAM. Untuk hukuman kita kembalikan ke pemerintah juga. Apa sebenarnya yang mereka langgar, gitu kan? Kalau untuk pelanggaran HAM itu kan jenisnya kan banyak sekali ya. Baik itu berupa apa hak yang dia rampas gitu kan. Jadi kita kembalikan ke pemerintah juga. Terus yang keempat, menurut ibu pribadi, apakah pemerintah sudah adil dalam menangani kasus pelanggaran tersebut? Saya rasa kalau untuk keadilan di negara kita ya, negara kita adil. Tapi sekarang ada juga pribadi tertentu mungkin ada hukumnya yang tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Iya, betul. Saya rasa mungkin itu. Jadi kesimpulannya tuh sudah cukup adil gitu. Iya. Hanya saja terkadang terlalu memandang orang yang berada di atas. Iya. Gitu. Ya, terima kasih Kak atas waktu yang diberikan. Saya mewawancarai Kakak pada hari ini. Semoga apa yang Kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman saya nantinya. Jadi begini Bu, kedatangan saya di sini untuk wawancara mengenai pelanggaran HAM untuk menyelesaikan tugas mata kuliah PKN dari kampus saya yaitu Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, di sini saya ingin bertanya bagaimana pendapat Ibu mengenai tentang pelanggaran HAM ini. Misalnya kan ada salah satu orang yang misalnya dia bisa dibilang tidak seperti anak-anak yang lain gitu Bu. Nah, jadi orang lain itu bisa kayak mencaci maki dia gitu. Istilahnya dalam itu bully ya. Iya. Betul. Itu seperti bully kan? Iya. Kalau zaman sekarang anak-anak bilang bully. Bahasa Indonesia itu memang rasanya gimana ya? Rasanya kita harus saling, kalau harus saling menghargai lah, jangan sampai melanggar. Kayak sekarang kan banyak pelanggar hak-hak itu. Iya, hak-hak asasi manusia itu sering dilanggar. Kadang-kadang untuk beraktivitas untuk seorang itu yang udah melakukan kesalahan
langsung nggak bisa lagi bisa aktivitas Iya, lagi, betul. langsung down, nggak bisa bergerak. Langsung Nah, di di situ saja. Padahal tidak semuanya kan yang harus dididik. Kayak sekarang kan banyak kasus-kasus kan kayak di TV juga kita lihat. Nah, terutama kayak asasi perempuan, masalah perempuan kan, nah kayak gitu. Tuntut karena hak kita kan ada. Iya. Untuk apa juga kita punya hak kita, terutama hak perempuan lah. Kalau saya kan bagian ke perempuan. Iya. Nah, kita lanjut di pertanyaan yang kedua. Pada saat ini sudah tepat untuk menangani pelanggaran HAM. Masalah kalau dari pemerintah itu memang udah tepat, tapi manusianya, balik lagi ke manusianya. Iya. Berarti itu balik Balik ke dengan diri masing-masing orang yang menerapkan iya, gitu itu ya. penerapannya saja. Ada yang udah menerapkan, tapi ada juga yang enggak. Orang berinvestasi banyak lah kan masih yang dilanggar kan. Iya. Kalau enggak ada pelanggaran hak asasi manusia, enggak ada lah tuh penjara tuh. Itu enggak. Ketiga, hukuman pendapat Ibu nih. Hukuman apa yang layak didapatkan oleh para pelaku pelanggaran HAM tersebut? Oh, kebanyakan kan pasti ditahan tuh ya. Iya. Pasti dapat tuh. Kan ada undang-undangnya juga. Hanya saya enggak hafal undang-undangnya nomor berapa itu. Iya. Kan biasa kan ada kayak kita Indonesia ya, terutama kayak di kampung saya biasanya kan kata orang itu menerapkan hukum Arab maklum begitu, karena masih dia ini masih keluarga, ya sudahlah berhenti sini saja urusan keluarga. Itu Biasa kan seperti kekeluargaan. itu. Itu Nah. kan kalau hak manusia, hak asasi manusia yang istilahnya masih di dalam daerah Iya. keluarga, masih di tempat kita keluarga lah. Tapi kalau udah melanggar yang keluar dari keluarga, ya pasti itu pasti ada. Tapi kan udah banyak sekarang hak asasi manusia itu yang dilanggar. Iya. Nah, dari situlah Bu, di saat kan sekarang udah masa demokrasi gitu kan, itu kenapa gitu orang-orang masih melakukan pelanggaran gitu mengenai HAM ini? Masih. Biasanya gitu. Sekarang ya kalau dibalik lagi ke masa kita ke Indonesia, Iya. kita ngomong banyak masalah Indonesia, apalagi zamannya kayak gini kan. Iya, betul. Jadi masih Indonesia masih banyak membangun, perkembangannya masih, sebenarnya Indonesia udah berkembang sangat baik, sudah berkembang, bukan baru berkembang tapi sudah berkembang. Tapi ya seperti itulah, saling menjatuhkan, ya betul? Ya, betul. Saling menjatuhkan, ingin menang, ingin gimana supaya bisa maju sendiri. Itulah penerapan di Indonesia, hanya itu aja yang kurang kita itu kan, lihatlah mana persaingan di mana-mana, tapi menjatuhkan orang, Iya. mematikan karakter orang kan. Jadi Itu naik tapi dia menjatuhkan menjatuhkan orang. itu yang makanya kita tidak berani. Pemerintahan sudah adil dalam menangani kasus pelanggaran tersebut. Menangani Kasus pelanggaran HAM tersebut gitu. Misalnya kan kayak tadi kan soal pembulian, apakah udah tepat apa enggak gitu ya? Iya, kali ya. apakah pemerintahan itu sudah bisa dibilang adil atau belum gitu Bu pada masa sekarang? Balik lagi ya ke pemerintah. Kalau kita banyak, karena kami orang biasa nih, masyarakatnya, masyarakat umum yang awam tentang pemerintah, tentang politik, tapi balik lagi lah itu. Kalau mau dibilangkan udah itu, tapi masih udah adil, tapi masih ada, masih terasa tidak adil. Dibilangkan tidak adil, juga ada adilnya. Jadi masih, kalau saya sih masih abu-abu lah. Masih di antara dua. Masih di antara dua, masih ada pelanggaran, masih ada udah dihukum masih. Kalau orang merasa berat dengan hukuman itu pasti kan tidak mengulangi lagi. Betul. Tapi karena merasa masih berulang. Iya. Betul nggak? Iya. Berarti kan dibilangkan udah adil, belum tentu adil. Iya. Jadi kesimpulannya berarti masih di antara dua ya Bu. Iya.